Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Hadirin jamaah kaum muslimin wal muslimat, shaimin wa shaimat yang senantiasa dirahmati dan disayangi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang bahwa pada ini malam yang ke-15. Yang ke-13. Malam yang ketiga. Antum mau buru-buru aja. Ini malam adalah malam yang ke-13. Sungguh beruntung orang yang tarawih pada ini malam. Dikatakan oleh baginda Rasulullah SAW, barang siapa yang qiyamul lail, salat sunnah tarawih ini malam, insya Allah nanti di yaumil qiyamah dia aman. Dia diamankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah di akhir-akhir Ramadan ini yang tidak terasa begitu berlalu, maka alangkah baiknya kita berevaluasi diri kita. Ramadan sebentar lagi akan meninggalkan kita. Sudahkah kita menghatamkan Al-Quranul Karim? Sudahkah kita puasa yang betul disyariatkan oleh baginda Rasulullah SAW? Sebentar lagi Ramadan. Hari ini malam 13, besok 14 dan seterusnya, dan Ramadan akan berlalu. Dan tidak mungkin tahun depan kita akan kembali lagi. Boleh jadi tahun ini adalah tahun terakhir bulan Ramadan kita. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya umur kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya kita nanti bisa dapat kembali tahun yang akan datang, dapat menghidupkan Ramadan seperti sedia kalanya dan lebih baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sekalian, syahrul Ramadan awwaluhu rahmah. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syahrul Ramadan awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfur wa akhirahu itqum minan nar. Ini hadis sangat populer di kalangan kita semuanya, bahwa bulan Ramadan itu awal 1 sampai 10 adalah rahmah, adalah kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Rahmah itu kasih sayang. Kenapa awaluhu rahmah? Kenapa tidak pertama itu maghfur? Kenapa awal itu tidak itqum minan nar? Inilah kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kasih sayang yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka diletakkannya bahwa Ramadan awalnya adalah kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang hamba sudah mendapatkan kasih sayang dari Allah, sudah mendapatkan rahmah dari Allah Subhanahu wa taala, maka dipastikan dia akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan diberikan maghfur, dia akan diberikan ampunan Allah Subhanahu wa taala sebesar apapun dosa dia kepada Allah. Asalkan dia tidak syirik, tidak menyekutukan Allah, maka Allah terbuka akan rahmannya, kasih sayang kepada seorang hamba. Kemudian setelah dia mendapatkan maghfur, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka malam yang terakhirnya adalah itqum minan nar, maka dia akan dibebaskan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Itulah rahmah dari Allah. Itulah rahmah dari baginda Nabi besar Muhammad SAW. Karena kalau bukan rahmat Allah, kalau bukan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, udah tidak bakal mungkin kita masuk surga dengan amaliyah kita.
kasih sayang dari Allah, sudah tidak mungkin kita masuk surga dengan amalan-amalan kita. Udah nggak mungkin. Ya, mulai dari kita ngambil wudhu, mulai dari kita istinja. Ya, istinja nih masya Allah. Ya, zaman sekarang istinja ibu-ibu pada berdiri. Ya, naudzubillah min dzalik. Jangan, nggak boleh. Istinja itu jongkok, duduk. Ya, kita baca Allahumma hasin farji minal fawahisi wa tahhir qalbi minan nifaqi. Dibaca di dalam kamar mandi itu doa, kagak boleh juga, haram. Hah? Haram. Kan Ustaz suruh baca. Iya, bacanya makanya jangan dikerasin. Di dalam hati aja bacanya. Dia baca Allahumma hasin farji minal fawahisi wa tahhir qalbi minan nifaqi. Ya, dari mulai istinja tuh kita tuh kemari tadi. Kita jongkok, kita istinja, kita ngedehem, ya. Ngedehem disunahkan, ya, 3 kali. Masya Allah, luar biasa. Selesai, kita ngambil air wudhu, ya. Ngambil air wudhu kita, Masya Allah, luar biasa. Kadang-kadang enggak sampai semuanya kita ngambil air wudhu. Tangannya enggak, jemarinya kita enggak selip-selipkan. Sampai lagi yang pakai cincin, ya, yang pakai cincin tuh enggak di apa? Ya, enggak dilonggar-longgarkan, enggak digerak-gerakkan cincinnya. Ya. Kemudian kita setelah wudhu, kita pakai baju. Bajunya luar biasa. Ada yang baju gamis, ada yang pakai jubah, ada yang pakai baju megaloman, ada yang pakai baju gambar tengkorak, ada yang pakai baju warnanya gambar ABC. Kemudian di belakangnya Pak Ustadz takbir, Allahu Akbar. Begitu takbir, Al-Fakir ngelihat batu baterai ABC. Batu baterai ABC. Masya Allah, luar biasa. Bagaimana kalau kita masuk surga dengan amalan kita? Udah nggak mungkin, hadirin rahimakumullah. Ya, maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala bulan Ramadan agar kita masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Minta. Ya. Makanya setiap Bilal mengatakan atau setiap kali kita berdoa, ya, fadlun minallahi ta'ala wa ni'ma wa maghfiratan wa rahma ya tawwab ya wasi'al maghfirah ya arhamar rahimin. Sambut, irhamna, bocah, amin. Aminnya doang. Ya, aminnya doang gede. Ya, nggak apa-apa kebagian rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa dikisahkan dalam suatu kitab Riyadhus Shalihin, orang yang telah membunuh 99 orang. Membunuh 99 orang dia bunuh. Karena dia ingin tobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tanya sama seorang rahib, adakah kesempatan aku untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai rahib? Kata rahib, enggak ada, ya. Sebab engkau udah membunuh 99 orang, enggak bisa. Waduh, dibunuh lagi. Ya, sampai 100 dibunuh. Ya. Sampai 100. Ya, maklum, rahibnya baru keluar pesantren. Ya, jadi nggak tahu triknya bagaimana. Kemudian dia jalan lagi, ya, bertemu lagi rahib lagi. Ya, wahai rahib, aku mau tobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan aku sudah membunuh 99 orang. Terakhir tadi teman engkau, jadi 100. Ya. Ya. Apakah aku ada kesempatan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala? Kata rahib nih, karena udah pesantren udah lama dia. Boleh, ya. Boleh bertobat. Pasti Allah terima tobat engkau. Alhamdulillah, ya. Ya. Boleh tobat walaupun dia telah membunuh 100 orang. Ya. Maka begitu dia jalan, ya. Begitu jalan dengan syarat agar engkau pindah dari kampung satu ke kampung yang lebih baik, maka dia pindah. Ya, begitu dia jalan di pertengahan jalan, rohnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia diangkat, begitu rohnya dicabut, ya. Kemudian dia diposisikan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala.
Itulah berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitupun dikisahkan dari kitab-kitab yang lain betapa seorang yang telah ibadah ahli ibadah 500 tahun 500 tahun dia ibadah, sujud, taat, patuh, dia mau mengandalkan ibadahnya, begitu dia mau masuk surga dia enggak mau. Ya abdi udkhul bil jannah bi rahmati, wahai hambaku masuklah engkau ke dalam surga dengan amalku, dengan rahmatku. Kata seorang hamba, ya, aku tidak mau ya Rabb, aku mau masuk surga dengan ibadahku selama 500 tahun. Masya Allah. Buat apa aku ibadah 500 tahun? Sujud, taat, ya, ruku, patuh, tunduk kepadamu, ibadah setiap hari, qiyamul lail, puasa. Tapi aku masuk surga dengan kasih sayangmu? Aku tidak mau ya Rabb. Aku mau masuk surga dengan amalan-amalanku selama 500 tahun. Masya Allah. Baik kalau begitu, wahai hambaku. Ya, begitu ditimbang amalannya 500 tahun dengan satu kelopak mata yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelopak mata nikmat yang begitu luar biasa. Bisa melihat yang baik, bisa melihat yang indah, bisa melihat pakaian yang luar biasa. Ditimbang itu kelopak mata dengan 500 ibadah 500 tahun. Maka begitu dia lihat, dia yakin pasti ibadah dia paling tinggi. Namun begitu dia lihat, maka ibadah dia 500 tahun tadi kalah dengan satu timbangan kelopak mata ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia kaget, dia istighfar, dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, bagaimana ini? Ibadahku bagaimana ini? Dikalah dengan satu kelopak mata yang diberikan engkau kepadaku. Naam. Kalau begitu engkau masuk neraka, wahai hambaku. Mau dimasukin ke neraka, tapi Allah Maha Ahkamul Hakimin, hablum rahimakumullah. Kalau begitu aku mau masuk surga dengan kasih sayangmu, ya Rabb. Ya abdi udkhul bil jannah bi rahmati. Luar biasanya nih kisah. Jadi jangan beranggapan kalau kita udah sholat, udah juz per juz baca Al-Quran, sudah sedekah luar biasa, sudah hadir majelis ilmu luar biasa, tapi masih ada sifat dengki, dendam, iri, hati, tidak ada jaminan untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di mana rahmat Allah? Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah dekat sama orang-orang yang baik. Alhamdulillah. Di sini kita orang baik semuanya nih. Ya. Di masjid ini kita orang baik semuanya, alhamdulillah. Orang tua kita orang baik semuanya. Asatidzah, guru-guru kita orang baik semuanya. Deketin tuh orang-orang tua kita. Deketin salafun sholihun. Jangan dijauhkan. Ya. Jangan dihinakan guru-guru kita. Orang alim-alim kita. Jangan dihinakan. Deketin. Karena dengan kita dekat sama orang-orang alim, dengan orang-orang baik, dengan orang-orang yang soleh, dengan orang-orang tua kita, insya Allah rahmat akan turun kepada kita semuanya dan kita masuk surga bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, awaluhu rahmah. Pertama rahmah, yang kedua maghfur. Kalau dia sudah mendapat rahmah, kita sudah mendapat nih rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas, pasti tidak ada dusta kata Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kekecewaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yuhibbul mi'ad. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Kalau manusia sering ingkar. Ya. Man qama ramadanan imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzanbih. Alhamdulillah. Setelah diampunkan Allah Subhanahu wa taala, maka terakhir adalah itqum minan nar. Kita semua mudah-mudahan dibebaskan dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Kenapa begitu banyak ya, begitu diobral pahala di bulan Ramadan? Karena Allah menginginkan kita yang awalnya suci, ya kita awalnya suci nih. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Ya, setiap bayi yang baru dilahirkan dalam keadaan suci.
maka keinginan Allah Subhanahu wa taala, begitu kita setelah Ramadan, kita akan Idul Fitri dalam keadaan suci, kembali dalam keadaan bersih, tidak ada dosa sedikit pun. Kama waladathu ummuh, bagaikan seorang bayi baru dilahirkan dari ibunya, bersih, tidak ada noda sedikit pun. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makin hari kita makin semangat, makin istiqamah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya kita pulang dari masjid ini mudah-mudahan dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kelak kita dalam keadaan husnul khatimah. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.